Geger. Publik sempat dihebohkan dengan penangkapan Virgon, mantan suami dari Inara, atas kasus penyalahgunaan narkoba. Virgon pun akan menjalani rehabilitas selama 3 bulan ke depan. Sampai saat ini, Inara belum sempat menjenguk sang mantan suami. Ya itu makanya aku bilang aku lagi cari waktu dan cari momentum gimana caranya untuk bisa menyampaikan ini ke Starla juga, karena rencananya mau jenguk sekalian sama Starla. Aduh, kira-kira gimana sih cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, Geger. Inara Rusli di Pagi-Pagi Ambyar. Inara, kamu tuh tahunya informasi ketika mantan suami kamu, bapaknya anak-anak diamankan pihak kepolisian, tahu dari mana? Dan kapan? Dari dikasih tahu teman sih sebenarnya. Teman? Ya, lewat WA gitu, dikirimin link. Terus itu lagi posisinya lagi tengah malam gitu, aku baru pulang. Aku lihat kayak sempet kayak sadar nggak sadar, karena kan aku posisinya baru pulang kerja kan, terus kayak ngantuk gitu, jadi kayak wah ini pas aku baca ya gimana, maksudnya kayak shock sebenarnya, nggak kaget, cuman sedihnya karena apa ya, aku ngelepas dia itu, aku berharap dia jadi orang yang lebih baik, karena kan alasan dia pergi karena kan dia bilang karena aku yang terlalu ngekangan. Oke. Jadi aku berharap dengan kita pisah dia jadi sosok yang lebih baik. Dia bisa jadi diri dia sendiri, tapi ternyata jadi diri dia sendiri dengan dalam hal yang seperti itu ya. Aku sedih. Sedihnya bukan karena apa, tapi karena anak-anak sih. Karena apa ya? Karena kan posisinya dia kayak gitu, ketangkepnya kan. Oke. Ya. Jadi aku mau nggak mau ya harus cari waktu, harus bisa menyusun kata-kata. Untuk menjelaskan kepada anak-anak ya. Menjelaskan tentang Starla. Kemudian kamu memposting ini di media sosial ketika Virgon diamankan. Iya. Gak mau komen apa-apa selain kerjaan. We've been through and surviving a lot of things. Anak-anak butuh maminya waras untuk cari nafkah dan didik mereka. Makasih atas besar pengertiannya semua. Mohon support dan juga doa baik-baik saja ya. Terima kasih. Inara, tadi kamu sempat bilang ketika Virgon diamankan, ada satu kalimat dari kamu, nggak kaget. Maksudnya kamu itu apa? Ya ini salah satu alasan dari jawaban dari pertanyaan kenapa pertanyaan banyak orang ya, kenapa aku memilih jalur yang ekstrim. Maksudnya ekstrim itu berpisah? Kan viral. Ketika permasalahan yang dulu? Ya. Itu juga salah satunya. Itu kan ketika saat itu kamu berpisah karena memang dugaan ada perempuan lain kan. Tapi ketika ini kan kasusnya kasus narkoba, kemudian kamu bilang nggak kaget barusan. Karena aku nggak mungkin keluarin statement sembarangan kalau nggak ada barang bukti yang kuat. Artinya? Berarti udah tahu dari dulu sebenarnya. Ya, kurang lebih lah. Ini baik, kita bisa menyimpulkan atau mengasumsikan bahwa sebetulnya gelagat ini sudah kamu lihat ketika kamu berumah tangga sama dia? Sebenarnya selama aku nggak tahu ya, wallahu alam ya, selama 5 tahun awal pernikahan aku nggak pernah menemukan yang aneh-aneh lagi. Setelah itu aku sempat aku buang. Aku fotoin, aku minta mediasi sama pihak manajemennya dia, sama timnya dia, sama keluarga juga. Tapi aku nggak tahu ya dia ngejelasin apa sampai orang-orang nggak ada yang percaya aku. Terus aku coba untuk bawa juga ke salah satu lembaga hukum, aku nggak bisa bilang, lembaga penegak hukum, salah satu area Jakarta gitu. Ya karena menurut mereka ini masalah domestic issue,
Jadi aku harus selesaikan secara internal. Jadi ya, aku ingat saat itu posisinya aku belum masuk lift, mereka setel lagunya dia. Jadi apa ya? Ya itulah. Mereka itu siapa? Aku nggak bisa bilang. Ya oknum lah kita bisa bilang. Kita mau menempuh jalur biasa itu di sini di Indonesia. Kalau kita bukan apa-apa, Nggak dianggap. Paham, jadi artinya sebenarnya Inara kamu tuh sudah pernah mengetahui apa yang telah terjadi kemarin. Iya kan, dan itu salah satunya alasan sebenarnya kenapa berpisah. kamu memilih untuk berpisah dan memviralkan itu. Maksudnya viral bukan memviralkan kelakuannya bukan, tetapi hal-hal yang dalam rumah tangga. Ya, Oke. Kamu bilang bahwa jadi bukan hanya melulu wanita. ya hanya bukan melulu melulu wanita, wanita maksudnya. Ya. Ada kecurigaan di sana dan kamu bilang menemukan barang bukti. Barang bukti itu maksudnya apa, Inara? ya sesuatu yang menurut aku bisa membahayakan anak-anak juga lah. Oke, berarti kalau kamu bilang domestic issue, berarti itu di saat kamu masih berumah tangga bersama Iya dia? betul. Oh wow, oke. Inara, kita mau kasih lihat artikel yang satu. Inara Rusli sempat minta Virgun masuk pesantren sebelum ditangkap polisi. Apakah permintaan kamu kepada Virgun ini sebelum kamu berpisah dengan dia? Ya, Berarti apakah setelah kamu menemukan barang bukti tersebut? aku udah. Jadi sebelum viral dan setelah viral, aku sempet bilang sama dia kalau mau perbaikin harus mondok dulu selama 3 bulan tanpa gadget. Kalau emang dia perlu aku temenin, ya aku temenin nggak masalah. Oh, Luar biasa. Terus aku bilang kalau dia menyanggupi syarat dari aku, ya aku akan klarifikasi bahwa aku salah paham. Oke, Inara, ketika kamu menemukan barang bukti, tapi secara psikologis kelakuan dari mantan suami kamu ketika masih berumah tangga bersama kamu, ada perbedaan yang kamu rasakan nggak? Misalnya, ketika setelah menemukan barang tersebut atau sebelumnya, perbedaan dia dengan awal-awal dia menikah misalnya, karena kita tahu bahwa tentu saja itu mempengaruhi barang, haram mempengaruhi perilaku, kebiasaan. Kamu melihat perbedaannya itu apa? Misalnya? Nggak bisa aku ceritain sih, tapi ada lah pasti. Ada. Berarti kamu sudah Dari sikap terutama juga. Oke, baik, berarti kamu sudah menemukan kecurigaan, bukan hanya kecurigaan tapi barang bukti yang kamu temukan. Ya, karena kalau aku nggak menempuh jalur ekstrim, gimana ya? Aku nggak peduli deh orang mau ngomong apa tentang aku, mau berpendapat apa, terserah, itu urusan mereka sama Allah. Tapi aku lebih pilih mendingan aku yang mereka anggap aku misunderstood gitu ya, misunderstoodly, daripada anak-anak jadi korban gitu. iya. Oke. Maksudnya kita nggak bisa ngebayang, aku nggak bisa ngebayangin kalau posisinya itu masih di rumah, kemudian polisi datang. Dan anak-anak akan melihat. Ya, tapi kita juga acungi jempol Anak-anak ya. ada di situ, Iya. aku di situ, apa kita semua diangkut. Betul, kita acungi jempol buat kamu, Inara, karena bagaimanapun saat itu posisi kamu masih menjadi istrinya dari Virgun. Kemudian ketika kamu menemukan barang tersebut, pantas wajar sekali jika kamu ketakutan karena ada anak-anak di sana. Dan ketakutan kamu jika memang akhirnya rumah kalian didatangi polisi, bagaimana anak-anak akan melihatnya, satu trauma tersendiri juga. Di sini kita acungi jempol dan kita juga berharap tentu saja bahwa apapun yang dilakukan oleh Virgun, tentunya sekarang kita tahu bahwa direhabilitasi bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi ini ngomongin soal rehabilitasi, kita mau kasih lihat yang satu ini buat Inara Rusli. Inara Rusli siap ajak anak-anak jenguk Virgun di tempat rehabilitasi narkoba. Oke, hasil asesmennya akhirnya rehabilitasi ya. Anak-anak kan jadwal ketemu papanya tuh kan ada ya. Udah lama berarti sekarang nggak ketemu ya. Iya. Kamu alasannya apa sih? Alhamdulillah sih kemarin dia sempat video call sih sama anak. Karena dia nggak mungkin melepas ininya ya, baju itunya, seragamnya. Akhirnya dia alasannya ya dia lagi sakit, lagi di rumah sakit. Ya, anak-anak sih alhamdulillah ngertiin. Untung masih kecil ya. Aku nggak pernah ngebatasin dia komunikasi sama anak sih. Iya. Tapi kalau untuk ketemu dalam keadaan seperti ini, Nggak mungkin. aku sebagai orang tua
kandung dari anak-anakku. Sebagai ibu, aku wajib untuk melindungi anak-anak demi kebaikan anak-anak juga. Aku harus kasih dia syarat sebelum menemui anak-anak, dia harus menemui ustadz dan psikiater, yang mana aku juga bisa punya akses untuk tahu progres dia demi untuk kebaikan anak-anak. Setuju. Oke. Bagus itu. Apakah ada niatan kamu untuk membawa anak-anak ke tempat rehabilitasi? Tapi saya juga nggak tahu ya, apakah di rehabilitasi anak-anak boleh datang menjenguk ya? Sepengetahuan kamu gimana? Untuk Starla sih terutama, kalau adik-adiknya biarlah nanti kakaknya bantu untuk explain kan. Untuk Starla, mau tidak mau aku harus menjelaskan kondisi yang sebenarnya yang terjadi sama dedinya gitu. Sebenarnya ini tuh tujuannya baik juga untuk Starla, untuk mengedukasi dia juga bahwa orang tuanya ini kan manusia, punya salah, punya kekurangan, dan ya dia luar biasanya Allah sayang sama dia dikasih begitu banyak wisdom di usia dia yang masih kecil ini. Ya harapannya mudah-mudahan Besarnya kuat ya. ya, dan aku bisa menyampaikan kalimat wisdom itu, menanamkan dia dan itu tumbuh nanti menjadi akar yang kuat gitu untuk menopang dia. Sudah kamu sampaikan ke Starla? Belum, aku lagi nyari waktu karena aku nggak mungkin meninggalkan dia untuk kerja gitu lama dalam posisi dia broken hearted. Sendirian mencoba mencerna semuanya ya? Iya. Tapi Inara, anak-anak ya, kita yakin bahwa prioritas kamu anak-anak, kamu melindungi, memproteksi anak-anak. Apa dalam pikiran kamu melihat anak-anak tahu orang tuanya berpisah, lambat laun mau tidak mau, suka tidak suka, mereka pun akan tahu atas apa yang terjadi kepada ayahnya? Itu yang tadi aku bilang, makanya aku harus jelasin ke mereka sebelum mereka dapat bully atau dapat penjelasan dari orang lain. Aku harus menjelaskan sebagai orang tuanya sendiri, dari sisi kacamata ya kebijaksanaan gitu, supaya mereka tahu bahwa orang tua itu bukan superhero, tapi mereka juga manusia yang bisa hilaf, bisa salah, dan mereka harus menerima itu gitu, sebagaimana mereka juga mau diterima oleh kita orang tuanya dan Tuhannya gitu, karena mereka juga sama sering melakukan salah. Ya, Dan menjadikan pembelajaran juga ya, bahwa hal yang seperti ini baik, ini tidak baik. Ya. Bagi orang tua pasti cobaannya selalu ada. Apalagi kamu dengan cobaan yang sangat luar biasa, termasuk juga anak-anak. Gimana buat kamu untuk menguatkan diri kamu sendiri? Kok ada lagi nih masalah? Kemarin udah mencoba menata gimana cara ngomongnya ke anak-anak tentang perpisahan. Sekarang harus menata kalimat lagi untuk masalah yang satu ini. Aku yakin sih setiap kejadian dalam hidup kita itu nggak ada yang kebetulan. Semua itu udah diatur sama Allah. Dan aku tuh sempet kayak galau maju mundur gitu, mau jelasin atau enggak ke anak-anak gitu. Akhirnya aku berdoa, sampai aku bawa dalam doa kayak, ya Allah, aku harus seperti apa? Aku harus menjelaskan dengan cara apa? Iya. Akhirnya ya aku nggak tahu kejadian ini tuh bertubi-tubi, beruntutan gitu, terjadi gitu aja atas izin Allah. Jadi ya mungkin salah satu jawaban dari doa aku yang mana ya memang aku harus menjelaskan ke anak-anak gitu. Masalah tanggung jawab sebagai seorang ayah, nafkah untuk anak-anak. Walaupun kita tahu sekarang dia memang sedang direhab. Tanggung jawabnya apakah terhenti sebentar atau tetap diteruskan melalui tangan keluarga atau barangkali manajemen apa gimana? Alhamdulillah sih dirinya tetap bertanggung jawab lewat manajemen. Walaupun ada di dalam. Ya walaupun maksudnya nggak seperti biasanya gitu nominalnya, cuman aku masih melihat ada sisi tanggung jawab dari beliau ke anak-anak gitu. Jadi aku masih appreciate sih. Untungnya aku kerjakan. Untungnya kamu bekerja. Kita tuh salut loh sama kamu, Inara. Entah ya, kalau terjadi kepada siapapun itu juga apakah bisa sekuat kamu. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri? Apa ya? Makasih udah bertahan. Terima kasih
sudah percaya sama diri sendiri dan sama Allah di tengah-tengah orang-orang yang meninggalkan kamu, nggak percaya sama kamu, tapi kamu tetap menjaga keyakinan itu sama Allah. Dan inilah inilah bayaran dari Allah untuk kamu. Yang kuat ya Inara. Iya. Kita selalu punya keyakinan pun, kita yakin keyakinan kamu juga sama bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Tapi Inara, kamu ada komunikasi sama keluarganya Virgun? Belum sih, karena Sekarang sayang. ya maksudnya kan udah nggak bukan keluarga lagi. Tapi kan bagaimanapun opungnya adalah opungnya anak-anak kamu. Kalau untuk komunikasi ke anak-anak aku nggak pernah halangin, tapi kalau untuk ke aku, jujur aku sengaja kasih boundaries karena Oke, sengaja kasih batasnya. iya, karena untuk explanation segala macam sudah kulakukan jauh hari sebelum ini terjadi. Oke. Jadi kalau untuk saat ini udah bukan lagi urusan aku sih. Tapi anak-anak kita yakin tidak akan kamu biarkan begitu saja lepas dari keluarganya Virgun, karena bagaimanapun itu adalah keluarganya ya. Dan kita juga yakin kamu akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak termasuk pendidikan. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Inara Rusli bersyukur anak belajar di sekolah internasional, terhindar dari gibahan ibu-ibu. Ya, alhamdulillah anak-anak di sekolah internasional. Di sana banyaknya orang-orang Korea, orang UK. Jadi nggak ada yang buka-buka akun lamtur. Iya. Berarti orang-orang luar semua ya Inara. Akun apa? Lamtur. Lamtur, lambe turah. Iya. Berarti orang luar semua ya di sana sekolah. Kebanyakannya. Ya, kebanyakan Gibah ya. Tapi di sana juga gibah pakai bahasa Korea, pakai bahasa Inggris. Tapi kan kita nggak ngerti ya. Gimana kalau pakai bahasa Inggris? Kalau nggak gibah gimana? Kalau ngomongin orang pakai bahasa Inggris? Ngegaibah. Tapi Inara, Starla pernah cerita nggak sama kamu tentang di sekolah? Mami, aku dibilangin gini nih, ada yang ngomong ke aku seperti ini nih. Ada. Tapi bukan tentang keluarga sih, lebih kayak ya inilah kenakalan anak-anak lah. Oh, masih yang Kita kan biasa nggak ya? bisa ngontrol anak orang ya untuk jaga bicaranya mereka, jaga lisan mereka. Jadi karena itu yang bikin dia drop, karena kan mental dia mungkin sedikit Ya. drop karena dedinya udah jarang nemuin dia. Kemudian dengan pertanyaan besar di kepala dia, kenapa setiap maminya ada di rumah dedinya nggak ada, dedinya ada di rumah maminya nggak ada. Tambah lagi dengan omongan temennya yang ngatain dia, jadi kayak dia sempet kayak drop gitu. Terus aku yang encourage dia kalau bahwa orang tuh memancarkan energi yang negatif gitu, negatif vibes, bukan berarti menggambarkan bahwa diri dia seperti itu. Memang orang itu yang punya energi yang negatif gitu. Jadi ya kamu nggak perlu gubris. Tanggapin. Ya, karena afirmasi itu yang megang kendali itu kamu, bukan orang. Wah, Kamu bikin mindsetnya seperti itu ya. Iya. kamu lagi belajar mindfulness sepertinya ya? Iya, memang harus. Oke, harus. betul. Kita setuju. Oke. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak? Makasih banyak udah menjadi salah satu motivasi mami untuk terus istiqomah, bertahan, berjuang buat kalian. Harapan mami semoga kalian menjadi anak-anak yang Kuat. pemaaf, yang banyak bersyukur, dan yang takut sama Allah. Deh itu aja. Amin. Amin. Semangat buat seorang Inara Rusli. Semangat juga Kak Barbie. Oh Jangan iya, nangis, jangan sedih. Tapi Inara kemarin ini kita sempat mengundang opungnya. Nangis juga. Kenapa? Kenapa Barbie? Barangnya pada nggak ada. Barangnya hilang. Barangnya hilang.
Enggak, Barbie itu hatinya Kenapa sensitif Barbie juga, nangis? kenapa? Ya, enggak kan. Barbie kenapa? Apa yang Ya kan dirasain? sama-sama udah urusan polisi juga gitu. Jadi kayak Itu urusan polisi Sama satu urusan perempuan, kekasih. perempuan mungkin. ya, gitu. kan? Iya, iya. Siapa sih yang nggak kepingin bahagia setiap wanita, guys? Kalian nggak boleh menertawakan gitu. Oh enggak ada yang mentertawakan. Maksudnya gini, ini semua Ya kan cobaan. walaupun cuma gitu kan tetap aja kita itu kayak Yang Perlan, yang ketawa tuh Perlan bukan kita. Enggak, tapi maksud gini. Kami oke, kita harus klarifikasi. Tidak ada yang mentertawakan. Justru kita juga menyadari bahwa namanya hidup selalu ada masalah, dan kalian duduk di sini juga tentu saja untuk kita untuk kita berikan pertanyaan. motivasi. Kita ingin tahu apa yang terjadi, tapi kita yakin bahwa kalian sebagai perempuan-perempuan kuat bisa memberikan inspirasi bagi siapapun yang juga punya masalah untuk tetap bisa berdiri di kaki sendiri dan juga mengambil hikmah atas apa yang terjadi. Dan kita Ada yang mengapresiasi terjadi. itu. Kan nggak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah. Semuanya punya Allah. Semuanya punya Barbie Allah. semangat Semangat, ya. Kita doakan juga buat kamu Barbie. Tapi kemarin kita sempat mengundang juga, ini opungnya anak-anak kamu, mantan mertua, memberikan statement. Eva Manurung, kita mau kasih lihat dulu ya. Alasan Virgon pakai narkotika mungkin gara-gara bercerai. Kalau versi dari kakaknya Virgon, ya mungkin gara-gara bercerai, betul atau enggak, Mi? Gimana Mi itu Mi? Apa karena masalah rumah tangga yang terjadi? sepertinya seperti itu, dia nggak sanggup ngadapin hidup ini. Dia pikir dengan mengakhiri semua. Aku sempat juga ngomong, kalau masih bisa dibenahi, dibenahi nak. Kalau masih bisa dibenahi, dibenahi nak. Kalau masih bisa dibenahi, dibenahi nak. Bukan harus dibubarin, tapi aku nggak menyuruh juga, aku nggak ini, nggak melarang. Aku bilang semua keputusan ada di tangan kamu. Dia cuma diam dulu nunduk. Mami Eva Manurung tuh mengeluarkan statement itu, kami berasumsi sepertinya beliau ini ada keinginan kamu rujuk sama Biar baik lagi gitu. Hah? Kaget ya? Ini kan maksudnya waktu viral itu kan tanggal berapa ya? 24 April ya? Mei ya? Tahun lalu. Sekarang tanggal berapa sih? 9 Juli. Sorry. Betul 9 ya? 9 Juli. Betul 9 Juli. Ya. Setahun lebih ya. Sebelum setahun lebih jatuh tanggal hari ini, aku udah minta. Minta apa? Aku minta perbaikin. Sebentar. Kenapa baru sekarang? Berarti sebetulnya kamu juga ada keinginan untuk rujuk selama Virgon memperbaiki, dan Iya. kamu pun juga. Makanya tadi aku kasih syarat dia masuk pondok. Oke. Tapi dia nggak mau, ya udah. Ini yang kita baru tahu, ternyata ada niatan baik dari seorang Inara sebetulnya untuk memperbaiki atas apa yang terjadi ya. Sudah segala macam cara. Oke, dan sekarang bagaimana pikiran kamu? Apakah masih akan terus memberikan kesempatan untuk dia menjadi jauh lebih baik atau sudah cukup? Ya biarlah dia jadi, ya kalau dia menjadi orang yang lebih baik ya alhamdulillah. Cukuplah dia jadi diri yang lebih baik dari sebelumnya untuk diri dia sendiri. Itu dulu maksudnya. Iya, setidaknya meminta maaf kepada diri sendiri. Iya. Karena kan dia juga harus, ya anak-anak berhak untuk mendapatkan figur ayah yang baik lah. Bukan soal bapak kandung ya, tapi figur ayah yang baik. Ya, figur ayah yang kita harapkan tidak akan pernah bisa hilang dan tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun. Inara, ada pertanyaan yang di luar dari obrolan ini. Seandainya kamu nanti dapat lagi calon yang baru, misalkan, apakah syaratnya sama, harus mondok? Enggak. Enggak. Setidaknya kamu tahu seperti apa ya? Pondok itu kan karena Dia ada aku tahu dia kan apa ya bisa dibilang adiksi ya, dan itu kan harus diobatin. Dan itu juga karena pengaruh dari pergaulan dia. Mondo tuh kayak direhab gitu lah ya. Ya pergaulan dia di klub itu yang aku nggak bisa bilang. Iya. Jadi ya caranya gimana ya, harus diobatin, direhab juga, harus di steril juga dari pergaulan yang itu. Iya. Inara, wow, kamu berjiwa besar Istri yang sekali begini ya, sebetulnya ya Allah, masih semua orang tetap memberikan kesempatan saat itu yang kita baru tahu. Inara Cantik, Rusli, pinter, sabar, semangat baik. ya. Inara bangkit dan berdiri dan selalu semangat untuk menghadapi masa depan Inara Rusli. Tapi ibaratnya kehidupan Ujiannya hidup itu- wanita baik itu emang laki-laki ya guys. Inara, kamu mau jatuh? Aku juga. Ya. Hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, dan kita akan mengajak kamu kali ini bermain dalam Roda Ambiar. Sayang,
Ini. Diputar. Silakan putar. Ya. Tantangan untuk Inara Rusli. Putar. Buka 3 DM Instagram teratas. Mana HP-nya? Instagram teratas. Inara mana HP-nya? Asisten. Inara, DM dari aku hapus dong, tak ada di- ketahuan. Oh, maaf, punya Rian. Ntar dulu. Enggak, aku nawarin multi level marketing. Aduh. Dicek dulu berarti ada apa-apa nih. Ada siapa nih? 3 DM teratas. Dihapus dulu, dihapus dulu. Enggak. Mas tuh punya istri. Dihapus dulu. Teman-teman tuh. Oh, temennya. Oh, yang pertama dari Ambiar. Iya. George Ibrahim menyala. Lihat dong ke sini dong. Bisa. Kamera dong. Gak ada kok, gak ada yang Nggak aneh. ada. Ada yang huruf depannya I, huruf keduanya R. Ada yang verified. Siapa itu baris ketiga? Teman ini teman. Oh, Siapa itu? Irwin. Irsh. Oke, ayo. Teman Oke, semua ya, next. oke. Next sayang. Ayo putar lagi Inara Rusli. Stop. Buka chat WA terakhir. Ayo dong Inara. Buka chat WA terakhir Kenapa? Kalau bersama memang- Ivan Gunawan. Kalau memang nggak ada apa-apa, buktikan. Enggak ada apa-apa. Udah dihapus. Kok dihapus? Penuh memori. Tapi aku mau nanya deh, bener nggak sama Kak Igun? Bercanda. Itu apa ya? Ya udah chat WA terakhir kan apa? Ajak fashion show kan dia mau fashion show tapi Iya. 11. Tanggal 11. Datang nggak kamu? Datang udah pasti. Wih. Inara, tapi kita seneng kamu balik lagi ke sini. Ini Iya, betul. juga Lagi nggak nih? Lagi nggak? Udah habis, Oh, udah udah, habis. ya. Poinnya udah habis. Kita seneng kamu datang ke sini karena mengingatkan kita untuk tetap kuat apapun itu cobaannya. Iya. Ya, betul. Kita akan balik sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi. Pagi-pagi. Geger.